Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Sukma dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu metode transfer pricing yang ketiga. Di sini saya Putu Tinezia Adirasa Fitri bersama 4 rekan saya, Kania Pratnya Paramita, Lailia Indrianti, dan Eka Oktarianti akan membahas subbab-subbab sebagai berikut. Yang pertama, subbab pembahasannya yaitu yang pertama adalah transactional net margin atau TNMM, dan yang kedua adalah metode transfer pricing lainnya. Selanjutnya adalah subbab yang pertama yaitu transactional net margin atau TNMM. Menurut pengertiannya, metode laba bersih transaksional atau transactional net margin method ini dilakukan dengan membandingkan tingkat laba bersih operasi pihak yang diuji dengan tingkat laba bersih operasi pembanding yang dapat dipilih sepanjang tidak tersedia pembanding di tingkat harga dan laba kotor yang andal dan sebanding dan sesuai untuk karakteristik transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa dan karakteristik usaha para pihak yang bertransaksi sebagai berikut. Yang pertama adalah salah satu pihak atau para pihak yang melakukan transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa tidak memiliki kontribusi unik dan bernilai terhadap transaksi yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Yang kedua adalah kegiatan usaha para pihak yang bertransaksi merupakan kegiatan usaha yang tidak terintegrasi atau non-highly integrated, dan yang terakhir adalah para pihak yang bertransaksi tidak saling berbagi risiko bisnis yang signifikan secara ekonomi atau not sharing of the assumption of economically significant risk, atau secara terpisah tidak menanggung risiko bisnis yang saling berkaitan atau separately not assuming closely related risk. Yang ketiga, pencarian pembanding. Penggunaan pembanding internal dalam TNMM maupun dalam metode transfer pricing lainnya sangat jarang dilakukan. Hal ini dikarenakan tidak semua transaksi yang dilakukan dengan pihak independen dapat digunakan sebagai data pembanding yang dapat diandalkan untuk diperbandingkan dengan transaksi afiliasi yang dilakukan oleh perusahaan. Di sisi lain, dalam menggunakan pembanding eksternal, pencarian pembanding ini dapat dilakukan melalui sumber data komersial. Setelah itu dilakukan kajian benchmarking atas laporan keuangan perusahaan pembanding. Umumnya, perusahaan independen yang digunakan menjadi pembanding berjumlah lebih dari satu perusahaan. Yang keempat yaitu pemilihan indikator laba. Langkah selanjutnya adalah membandingkan data antara laporan keuangan tested party dengan perusahaan pembanding. Perbandingan tersebut dilakukan dengan memilih indikator tingkat laba berupa rasio keuangan yang mengukur hubungan antara laba yang diperoleh tested party dan biaya-biaya yang timbul ataupun biaya atas sumber daya manusia yang dikeluarkannya. Pemilihan indikator tingkat laba yang menjadi perbandingan antara tested party dengan perusahaan pembanding dipengaruhi oleh analisis fungsional yang dilakukan terhadap tested party. Yang kelima, penentuan unit waktu. Dalam aplikasi TNMM, dapat saja informasi keuangan dari perusahaan-perusahaan pembanding tidak tersedia untuk tahun dilakukannya analisis transfer pricing. Oleh karena itu, dimungkinkan penggunaan multiplier data dalam membandingkan margin laba dari tested party dengan margin laba dari pembandingnya. Penggunaan multiplier data ditujukan untuk memastikan bahwa data untuk tahun yang bersangkutan tidak terdistorsi oleh faktor-faktor yang abnormal. Yang keenam atau yang terakhir yaitu pengujian hasil. Langkah terakhir dalam menentukan harga transfer dengan menggunakan TNMM adalah menguji hasil benchmark dengan menggunakan rentang kewajaran atau dengan arithmetic mean. Penentuan pemenuhan prinsip kewajaran tersebut diperoleh dari interpretasi atas hasil berbandingan antara profit level indicator atau PLI tested party dengan hasil benchmarking dari perusahaan pembanding. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keunggulan dan kelemahan transaksional net margin.
pertama yaitu penggunaan indikator laba operasi tidak atau kurang dipengaruhi oleh perbedaan-perbedaan transaksional sebagaimana yang terdapat dalam penerapan CUP. Yang kedua, penggunaan indikator laba operasi lebih toleran terhadap perbedaan-perbedaan fungsional antara transaksi afiliasi dan juga transaksi independen bila dibandingkan dengan penggunaan margin laba kotor. Yang ketiga, analisis transaksional net margin ini adalah analisis sepihak atau one-side analysis yang menganalisis secara mendalam kondisi keuangan satu perusahaan atau tested party saja, sehingga tidak perlu melakukan analisis atas kondisi keuangan perusahaan afiliasi lainnya. Yang keempat, penggunaan indikator laba operasional dalam transaksional net margin telah mencakup berbagai jenis transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Jika tadi kami sudah menjelaskan mengenai kelebihan, maka transaksional net margin method ini juga memiliki kelemahan. Yang pertama, penggunaan indikator laba operasi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang tidak memiliki efek maupun yang memiliki efek yang kurang substansial pada harga atau margin laba kotor di antara pihak-pihak yang independen. Yang kedua, penerapan TNMM dapat menyebabkan kesulitan dalam menentukan dilakukannya penyesuaian yang tepat. Yang ketiga, keberhasilan TNMM sangat dipengaruhi oleh ketersediaan data maupun akses informasi pada sumber data komersial. Yang keempat, transaksi yang tidak wajar dapat dikompensasi oleh transaksi yang wajar, sehingga ketika diperbandingkan laba operasi perusahaan seolah-olah berada dalam kondisi wajar. Lalu, metode ini biasanya diaplikasikan jika analisis kesebandingan pada metode lainnya memberikan hasil yang tidak memuaskan atau terdapat perbedaan metode pencatatan akuntansi. Contoh penerapan transaksional net margin method. PT XYZ merupakan produsen obat-obatan yang menjual ke perusahaan grupnya atau afiliasi yang berada di negara Thailand dan menggunakan merek XYZ Pharma. Dalam hal ini, XYZ Pharma hanya menjual produk PT XYZ. Namun, belakangan diketahui bahwa PT OPQ juga menjual produk serupa dengan laba sebesar 10%. Diasumsikan bahwa harga pokok produksi obat-obatan tersebut sebesar 50 juta dengan biaya operasional sebesar 15 juta. Sehingga total biaya keseluruhan produksi menjadi 65 juta. Maka sesuai dengan margin laba PT OQP yang sebesar 10%, didapat harga transfer yang wajar sebesar 71.500.000. Berdasarkan perhitungan 10% dikali dengan total biaya PT XYZ sama dengan 65 dibagi dengan 65 juta. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai metode lain dalam transfer pricing. OECD tidak membatasi wajib pajak untuk menggunakan metode transfer pricing lain selama metode tersebut sesuai dengan prinsip kewajaran. Hal ini dikarenakan metode transfer pricing yang ada belum tentu dapat memecahkan permasalahan dan memberikan hasil yang handal. Dalam OECD Guidelines 2010, metode lain tersebut tidak dapat digunakan sebagai pengganti kelima metode transfer pricing yang ada, jika kelima metode tersebut lebih sesuai terhadap fakta dan situasi yang ada. Namun, jika berdasarkan fakta dari situasi dan kasus, metode lain tersebut dapat diterapkan. Akan tetapi, wajib pajak harus menjelaskan mengapa kelima metode transfer pricing tersebut tidak dapat digunakan dan mengapa metode lainnya tersebut dapat dianggap sebagai solusi yang paling tepat. Yang pertama, untuk metode lain dalam transfer pricing untuk kasus aset berwujud. Terdapat metode SIX method atau disebut juga dengan quotation price at the shipment date. Metode ini diterapkan di negara Uruguay dan juga Argentina. Metode ini hanya diaplikasikan pada industri barang komoditas yang harga pasarnya tersedia dan dapat diakses oleh publik. Penggunaan metode SIX method harus mempertimbangkan transaksi ekspor pada afiliasi yang berperan sebagai perantara, bukan penerima akhir untuk barang sereal, minyak nabati, hidrokarbon, dan segala produk turunannya, serta barang lain yang diperdagangkan dalam pasar yang transparan. Dikecualikan dalam menggunakan metode ini apabila intermediari tersebut nyata-nyata berkedudukan di negara lawan transaksi, memiliki substansi usaha serta registrasi secara hukum. Selain itu, aset, fungsi, dan risiko yang harus dihadapi harus selaras dengan volume dan kompleksitas transaksi. Yang kedua, proporsi yang dilakukan dengan intermediary kurang dari 30% dengan total transaksi intermediary dengan seluruh pihak. Selain diterapkan di kedua negara tersebut, metode SIX method juga diterapkan di Brasil.
Penerapan metode di Brasil menghendaki transaksi yang dilakukan terhadap transaksi afiliasi yang berada di yurisdiksi yang berbeda. Transaksi yang dilakukan kepada perusahaan yang berlokasi di negara tax haven, serta transaksi yang mengandung hak eksklusif. Sistem yang ada di Brazil memperbolehkan perusahaan untuk mengukur nilai kewajaran tanpa suatu pembanding, namun mengikuti prinsip perhitungan matematis yang mengacu pada fixed method atau fixed margin. Metode transfer pricing atas transaksi khusus. Transaksi khusus meliputi aset tidak berwujud, jasa, cost contribution arrangement, dan pendanaan internal. Umumnya, atas transaksi aset tidak berwujud dapat menggunakan metode CUP atau Comparable Uncontrolled Price, namun dengan tidak membandingkan suatu teknologi atau hak paten, melainkan tingkat royalti yang diberikan kepada pihak-pihak afiliasi dengan tingkat royalti untuk jenis aset tidak berwujud yang sama. Untuk kasus pemanfaatan jasa maupun kesepakatan jasa kontribusi biaya dengan menggunakan metode C+, atau disebut juga dengan metode cost plus, dengan opsi metode berbasis valuasi, terutama jika terjadi suatu transaksi buy-in dan buy-out. Amerika Serikat menerapkan metode safe harbor interest rate terhadap kasus pemberian pinjaman. Hal ini dikarenakan atas aktivitas pendanaan internal, pinjaman, serta biaya penjaminan antar perusahaan dalam satu grup belum memiliki panduan yang jelas dalam OECD Guidelines. Baik, sekian pemaparan presentasi dari kelompok 4 mengenai metode transfer pricing agar dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.